Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat, cerdas bersama. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silahkan untuk kalian berdoa. Sikap baca doa dimulai. Sikap berdiri, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Baik, hari ini sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Oke, hari ini masuk semua? Oke, alhamdulillah belajar materi tentang meneladani nama dan sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya minggu kemarin kita sudah membahas materi ini. Masih ada yang ingat materi tentang pengertian al-alim? Saya Bu. Ya. Al-alim artinya adalah Allah Maha Mengetahui, yang mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, termasuk isi hati dan pikiran kita. Oke, tepuk tangan untuk Rafa. Selanjutnya, ada yang masih ingat pengertian tentang al-basir? Ya, Aja. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Tidak ada satupun perbuatan kita yang luput dari pandangannya, bahkan yang sekecil apapun. Oke, tepuk tangan untuk Aza. Yang ketiga yaitu tentang as-sami. Ada yang ingat? Ya, silakan Rifda. Yang Maha mendengar. Contohnya adalah selalu berdoa kepada Allah baik dalam keadaan senang maupun susah. Kita yakin bahwa Allah mendengar setiap doa kita. Oke, tepuk tangan untuk Rifda. Dan yang terakhir tentang al-khabir. Ada yang masih ingat tentang al-khabir? Ya, Rahma. Kita selalu hati-hati dalam tidak menyangka, karena Allah Maha Waspada terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Kita juga harus berusaha melakukan yang terbaik dalam segala hal. Karena Allah mengetahui setiap usaha kita. Iya, tepuk tangan untuk Rahma. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajarannya. Jadi kita harus tahu dulu untuk apa kita belajar materi meneladani nama dan sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran problem based learning. Yang pertama, peserta didik dapat memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, jujur, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Nah, silakan disimak dulu video ini ya. Ayo sekarang siapa yang minta? Tapi kalau salah hasilnya ya benar. Ternyata jawaban itu benar, tapi jangan menjawab. Andi sudah pulang? Iya dulu. Berikutnya mari kita amati gambar. Oke. Tadi sudah ada video yang diputar. Ada yang tahu kenapa yang bisa disimpulkan dari video tadi? Ya, tidak percaya diri ya, padahal dia jawabannya benar. Baik nggak sikap yang dilakukan oleh anak barusan? Tidak ya, kita harus percaya diri. Mau itu betul atau salah ketika pembelajaran, harus percaya diri untuk menjawab. Jadi jangan takut salah. Kemudian untuk gambar ini. Nah, pada gambar ini apa yang kalian lihat?
Ya, boleh Nadifa gimana? Ya, di sini guru sedang menjelaskan, tetapi siswa-siswanya tidak fokus ya. Ada yang tidur, ada yang bercanda, malah ada yang ngobrol. Menurut kalian, tindakan seperti ini baik atau tidak? Tidak ya, ini tindakan yang tidak baik. Oke, selanjutnya ya. Nah, Ibu akan mengulas kembali pembahasan yang minggu kemarin sudah Ibu jelaskan ya, yaitu tentang Al-Alim. Al-Alim itu artinya apa? Maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemudian contohnya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita belajar, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Nah, manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari yaitu membuat kita merasa tenang, percaya diri, dan selalu menanamkan sifat jujur dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya yang kedua, Al-Basir. Al-Basir artinya apa? Maha melihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Contohnya ketika kita berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala melihatnya walaupun di situ mungkin kita hanya sendiri. Dan manfaatnya itu membuat kita merasa diawasi dan bertanggung jawab atas perbuatan kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu As-Sami'. As-Sami' itu artinya apa? Maha mendengar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Contohnya ketika kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala mendengarnya walaupun doa itu kita ucapkan di dalam hati saja. Nah, manfaatnya itu membuat kita merasa dekat dengan Allah dan berharap akan dikabulkan doa-doa kita sehingga kita lebih optimis dalam berdoa. Yang terakhir yaitu Al-Khabir. Artinya apa Al-Khabir? Maha waspada. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dengan sangat detail. Contohnya ketika kita berbuat salah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Baik itu ketika kita berlaku tidak jujur atau berkata tidak jujur, Allah mengetahui. Lalu apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu membuat kita merasa takut akan dosa dan berusaha untuk menjauhi serta selalu berkata dan berbuat jujur dimanapun berada. Oke, nah ini ada kisah inspiratif. Yang pertama dari Ibnu Abbas. Beliau dikenal sebagai ahli tafsir Al-Quran karena meneladani sifat Al-Alim. Kemudian kisah inspiratif yang kedua yaitu dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selalu memperhatikan dan menolong orang-orang yang membutuhkan, meneladani sifat Al-Basir. Yang ketiga dari Umar bin Khattab. Beliau selalu mendengar keluhan rakyat dan berusaha menyelesaikannya. Ini adalah bentuk meneladani sifat As-Sami'. Dan yang keempat datang dari kisah inspiratif Ali bin Abi Thalib. Beliau dikenal karena kepandaiannya dalam hukum dan keadilan, meneladani sifat Al-Khabir. Nah, pada pembelajaran kali ini aktivitas belajar kita yang pertama yaitu diskusi. Jadi kita akan mendiskusikan suatu masalah untuk dicari solusinya. Setelah itu nanti kalian mempresentasikan hasilnya ya. Akan membagi kalian berkelompok dengan cara berhitung ya. Nanti kalian akan mengikuti kelompok sesuai dengan nomor urut yang kalian hitung. Mulai dari Safa, silakan. 2, 3, 4. Oke, 1. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 3. Oke. Oke, silakan kalian berkumpul dengan nomor urut yang kalian ucapkan tadi. Kelompok 1 dengan 1, kelompok 2 dengan 2, kelompok 3 dengan 3, dan kelompok 4 dengan 4. Silakan.
mencari solusinya bersama, Ibu mau mendengar kalian untuk bisa bersemangat dulu ya. Kita akan ice breaking. Ice breakingnya yaitu, masih ingat nggak? Tepuk 1, 2, 3 sampai 5. Masih. Oke, mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kali ini Ibu akan menyajikan sebuah masalah. Jadi di sini kita akan menyelesaikan suatu masalah. Di sini masalahnya yaitu di sekolah ada seorang siswa yang bernama Ani yang sedang menghadapi dilema. Dia tidak sengaja melihat kunci jawaban ujian saat guru sedang keluar kelas. Sebagian teman-temannya menyarankan untuk menggunakan kunci jawaban tersebut agar mendapatkan nilai bagus. Namun, Ani merasa ragu. Dia tahu bahwa tindakan itu tidak jujur, tetapi dia juga takut mendapatkan nilai yang jelek. Nah, di sini kita akan berdiskusi untuk memecahkan masalah Ani, ya. Apa yang harus Ani lakukan dan sebagainya. Nanti Ibu akan membagikan LKPD, ya. LKPD-nya akan Ibu bagikan per kelompok. Tugas kalian nanti mendiskusikannya. Kemudian setelah itu kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke. Sebelum Ibu bagikan LKPD, ada yang mau bertanya dulu? Tidak ya? Sudah paham ya? Oke. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Baik, sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang tugas kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Silakan sekarang kelompok 4 yang maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas yang sudah kami kerjakan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya dari Fadli Amanita Putri dan di sebelah kanan saya ada nama saya Aisyah Putri, nama saya Jessica Priani, dan di sebelah kiri saya ada Nama saya Muhammad Ahmad Al-Jafar. Nama saya Muhammad Fadil
Allah SWT dicabuli segala sesuatu dan Allah Jawaban yang ketiga, analisis permasalahan. Anis dan menguji kejujurannya, meskipun yang menjadikan untuk berbuat curang. Ani tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atau alim dan Maha melihat alokasi segala perbuatannya, baik terlihat maupun yang tersembunyi. Yang kedua, Ani merasa takut dan ragu, tetapi dia harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar, Asmi, Adil, dan Maha waspada, Al-Khabir terhadap segala kesulitan yang dihadapinya. Jawaban yang keempat, dia bisa kepada teman-temannya bahwa dia tidak mungkin berbuat curang karena itu bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan Al-Quran. Tekun dan teliti. Kami harus betul-betul belajar dalam ini dalam mengerjakan dia. Ikut serta menggunakan dia. Dia bisa memanfaatkan apapun belajarnya dengan efektif dan fokus pada materi yang dewasa. Menjadi pendengar yang baik. Kami sudah menjadi pendengar yang baik dengan menguasai salah pemahaman. Namun, dia juga harus menanamkan kesalahan sendiri dalam meningkatkan konsekuensi dari pemahaman. Misalnya, kami harus memiliki visi dan target bahwa nilai bagus yang diperoleh dengan cara curang tidak akan bermanfaat di masa depan. Kejujuran dan integritas akan membawanya pada kesuksesan yang lebih kelima adalah keterkaitan perilaku dengan semesta. Percaya diri dan jujur, al-alim dan al-basir. Dengan bersikap percaya dan berdiri dan jujur, Ani menunjukkan bahwa dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan Maha melihat. Sebenarnya, dia tidak tergoda untuk berbuat curang karena dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihatkan cobaan tersebut. Tekun dan teliti, al-khabir. Dengan berusaha tekun dan teliti, Ani menunjukkan bahwa dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha waspada terhadap segala keburukannya. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan usaha yang dilakukan. Menjadi pendengar yang baik, al-sami. Dengan menjadi pendengar yang baik, Ani menunjukkan bahwa dia percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar doanya. Dia bisa berdoa memohon kekuatan untuk mengambil keputusan yang tepat. Visioner, al-alim. Dengan memiliki visi dan berkarya, Ani menunjukkan bahwa dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang terbaik. Dia pada lingkungan sesaat, tetapi fokus pada tujuan jangka panjang yang lebih baik. Saya izin bertanya, saya berasal dari kelompok 3. Keputusan apa yang sebaiknya Ani buat? Pertanyaan dari kelompok 2, izin saya menjawab. Keputusan yang harusnya Ani buat menurut dari kelompok kami, sebaiknya Ani mengerjakan soal dengan jujur, dengan jawaban dia sendiri, walaupun mendapatkan hasil yang tidak memuaskan, tapi hasil sendiri itu lebih baik dari hasil yang mencontek seperti itu. Jadi itu lebih jujur. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, baik. Setelah mendengarkan presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, kita bisa menyimpulkan apa yang seharusnya dilakukan oleh Ani. Ada yang mau menjawab? Silakan dari kelompok 4. Yang harusnya dilakukan itu, dia harusnya mengerjakan soal, dia percaya diri dan mengerjakan soal dengan usahanya sendiri, walaupun hasilnya tidak bagus atau tidak memuaskan, namun kejujuran itu dipakai di situ dan itu lebih baik. Oke, jadi dari kasus ini ya, dari kasus Ani ini, analisis apa atau kesimpulan apa yang bisa diambil? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan.
Oke, tepuk tangan untuk Fitri. Oke, nah selanjutnya setelah kita mempelajari materi meneladani nama dan sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Ya. Setelah pembelajaran ini, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Dan mengapa? Boleh? Silakan Ucu. Yang paling seru itu pas kita diskusi kelompok, seru banget bisa tukar pikiran sama teman-teman tentang Asmaul Husna. Terus pas presentasi kelompok juga asik, soalnya tiap kelompok punya cara sendiri untuk jelasin hasil diskusi mereka. Oke, tepuk tangan untuk Ucu. Selanjutnya, oke, alhamdulillah untuk pembelajaran Asmaul Husna atau materi meneladani nama dan sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari pada pertemuan kali ini sudah selesai ya. Untuk sebelumnya ditutup, silakan kalian duduk berdasarkan bangku masing. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar materi tentang meneladani nama dan sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kalian. Pesan Ibu satu, tetap dan selalu menjaga kejujuran dimanapun kalian berada. Ya, selalu bersikap jujur dan selalu percaya diri. Ketika kalian belajar, jangan takut untuk salah dalam menjawab. Tidak apa-apa salah karena kalian sedang belajar. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.